Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Arahman dengan NIM 19042208. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Pada mata kuliah kali ini yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan atau berbagi sharing tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang berkaitan dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Pengertian software atau perangkat lunak adalah istilah khusus suatu untuk bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Kemudian, perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa dibilang sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, pengertian dan fungsi software. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pengertian dari software dan atau disebut dengan perangkat lunak komputer yang merupakan sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakan. Kemudian, yaitu ada secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi sebagai pemproses data dan perintah atau instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Selanjutnya, fungsi utama software pada sistem operasi komputer, yaitu yang pertama adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware atau disebut dengan perangkat keras. Dan yang terakhir, software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Materi selanjutnya itu klasifikasi software berdasarkan jenis data distribusi. Software berdasarkan jenis, yaitu yang pertama adalah application software atau perangkat lunak aplikasi. Yang kedua yaitu ada operating system atau sistem operasi. Yang ketiga yaitu ada program language atau bahasa pemrograman. Adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Software berdasarkan distribusi, yaitu yang pertama ada freeware, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada spyware, dan yang keempat ada open source, yang kelima ada server, yang keenam ada malware, dan yang terakhir yaitu adalah firmware. Contoh software atau perangkat lunak, yaitu
Yang pertama adalah Google Chrome, atau fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua yaitu ada Microsoft Office Word, yaitu fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang ketiga yaitu ada Microsoft Office PowerPoint, yaitu fungsinya untuk membuat satu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada VCL Media Player, yaitu fungsinya untuk memutar video atau film. Yang kelima yaitu ada MP3, yaitu fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Yang keenam yaitu ada CC Cleaner, yaitu fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Yang ketujuh ada Photoshop, yang fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Dan yang terakhir yaitu banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang ada pada perangkat lunak pada komputer. Kemudian kita masuk pada bahasa pemrograman. Program komputer atau seringkali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk suatu fungsi spesifik pada komputer. Pemrograman komputer merupakan suatu proses literatif, penulisan dan penyuntikan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Kemudian bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Adapun paradigma pemrograman yaitu yang pertama paradigma imperatif. Paradigma yang ditulis dalam bahasa pemrograman imperatif biasanya memiliki algoritma yang dituliskan dalam serangkaian klausal pendeklarasian, ekspresi aritmatis, dan sejumlah perintah. Perintah yang melingkupi pendelegasian nilai atau hasil dari operasi aritmatis tersebut ke dalam sebuah variabel. Contoh, X dibagi sama dengan 2 tambah 2 if kali sama dengan 4 dan lakukan sesuatu. Kemudian ada paradigma deklaratif. Program yang ditulis dalam bahasa deklaratif meliputi sejumlah properti yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu bentuk hasil tertentu. Properti tersebut tidak mencerminkan suatu gambaran atas proses kerja suatu program, namun merupakan suatu bentuk deklarasi rasional, matematis atas sejumlah objek melalui properti-propertinya. Kemudian fungsi bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Yang pertama yaitu ada Object Oriented Language atau Visual Device, Visual Fox Pro, DLP, dan Visual C. Yang kedua yaitu ada High Level Language, yaitu seperti Pascal dan Basics. Yang ketiga itu ada Middle Level Language, yaitu seperti bahasa C. Dan yang terakhir ada Low Level Language, yaitu seperti bahasa assembly. Tingkat bahasa pemrograman yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena kan bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Kemudian yang kedua ada bahasa menengah.
disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalamnya bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Yang terakhir ada bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya yaitu adalah bahasa assembly. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman PHP. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman JSP. Yang ketiga ada bahasa pemrograman ISP. Yang keempat ada bahasa pemrograman Cold Fusion. Yang kelima ada bahasa pemrograman C. Yang keenam bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Baik, selanjutnya adapun beberapa contoh perangkat lunak yaitu seperti software system, software browser, Microsoft Office, Find software, software antivirus. Baiklah, materi tentang perangkat lunak telah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang perangkat keras pada komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan sebagai menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang bisa ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3 macam dalam perangkat keras hardware, yaitu yang pertama ada instruksi dasar input. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu seperti sistem operasi dengan perantara driver. Kemudian ada instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware atau tidak keduanya. Yang terakhir ada instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat keras pada komputer. Sistem komputer terdiri dari 5 jenis perangkat keras, yaitu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan. Kelima perangkat keras ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. Baiklah, di sini secara jelas kita akan memahami tentang 5 perangkat keras pada komputer, yaitu yang pertama ada perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. Mouse merupakan perangkat keras
input pendukung atau peripheral dari sebuah sistem komputer. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar di tersebut, yaitu ada gambar mouse, keyboard, dan scanner. Selanjutnya yaitu perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah proses CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan modem. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar itu, di situ ada modem, sound card, dan VGA. Nah, perangkat keras output, yaitu perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menempelkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Namun pada gambar yang kita tampilkan tidak ada speaker ya. Nah, di sini kita hanya melihat yaitu ada gambar monitor, ada gambar komputer, dan printer. Kemudian perangkat keras penyimpanan data. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah penyimpanan non-valid internal atau HDD atau SSD, dan penyimpanan valid disebut RAM. Ya, seperti gambar yang kita lihat, yaitu ada perangkat keras penyimpanannya, yaitu ada hard disk, flash disk, floppy disk, CD-ROM, dan mungkin ada lagi yang lainnya, itu seperti memori atau kaset gitu. Dan yang terakhir yaitu perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Selain itu, pengguna biasanya memasang staf volt untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer sebelum diatur oleh power supply. Nah, ya, baiklah, mungkin itu sedikit penyampaian hasil presentasi, pembahasan, dan sharing ilmu tentang teknologi informasi dan komunikasi yang membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.